Ya, oke, halo kalian semua, kembali lagi bersama saya Profesor Y, kali ini dalam tutorial web HTML dan juga CSS. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pseudo class, dan di video kali ini mungkin ketika kita lihat, oke, udah ada logonya, kemudian ini udah bisa dipakai untuk apa namanya itu hover juga, animasinya juga udah lumayan, dan kemudian kita bisa melihat. Nah, sepertinya seperti ini sudah bagus. InTouch, Home Service App Center, oke, udah bagus. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah image. Tapi sebelum itu, kita harus menata dulu. Maksudnya menata apa? Nah, menata dari strukturnya seperti ini. Atau mungkin kita udah apa namanya itu bisa menggunakan langsung kita seret gambarnya aja ya. Oke, saya akan menggunakan sebuah gambar. Oke, kita buat gambarnya adalah, saya cari di arsip saya ada gambar apa kira-kira, gambar yang seperti ini atau mungkin seperti ini. Ini lumayan bagus sepertinya. Oke, saya akan menggunakan gambar ini. Oke, kita copy ini dan kemudian kita taruh di dalam web kerja kita, web SMA, dan di folder IMG. Nah, kita rename ini menjadi namanya adalah Jumbotron. Jumbotron, ya, namanya adalah jumbotron.jpg. Nah, masih ingat apa yang harus kita lakukan untuk menyisipkan gambar adalah dengan menggunakan tag IMG. Tetapi ini sedikit berbeda. Kenapa kok sedikit berbeda? Karena ketika kita lihat di dalam contoh yang ada kita, gambar ini itu bukan sebagai gambar, tetapi sebagai latar belakang. Karena di atas gambar di sini kita bisa menemukan ada sebuah tulisan end-to-end loyalty solution. InTouch kan seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang seperti ini yang ada tulisannya, itu merupakan sebuah apa namanya itu bisa dipakai sebagai background dari sebuah elemen. Nah, untuk elemen itu sendiri kita akan menggunakan ini end-to-end loyalty solution karena apa namanya itu karena hurufnya besar-besar seperti ini, dan ini itu mungkin nanti ketika di search di Google juga nanti harus ada ini end-to-end solution, maka kita akan menggunakan yang namanya adalah heading atau heading. Namanya adalah heading. Nah, dalam heading sendiri kita mengenal tag yang namanya adalah H atau heading. Heading sebenarnya tulisannya heading seperti ini, tapi kita dalam HTML kita mengenal tag yang namanya H. Dan H ini ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari yang paling penting sendiri sampai ke yang bukan tidak penting, yang paling tidak penting. Oke, dari yang paling penting sendiri, yang pertama mungkin kalau dalam buku itu ada bab, nama bab, kemudian yang kedua ada subbab, kemudian ada yang ketiga sub-subbab, itu semuanya menggunakan tag H seperti ini. Dan H itu dinomori dengan levelnya. Yang pertama ada level 1, H1. Nah, ini adalah heading level pertama. Ketika kalian mungkin menggunakan H1, ya berarti H1 itu sebagai bab kalau dalam buku. Kalau H2 ya sebagai subbab. Nah, dan kemudian seterusnya sampai H1 sampai H6 ya. Nggak ada H7. H7 udah terlalu dalam berarti. Nah, H1 karena ini merupakan sesuatu yang penting yang di situ gede ya, maka kita akan menggunakan H1. H1 dan kemudian end-to-end loyalty solution. Oke. Karena ini merupakan sebuah web SMA ya. Tapi logonya sebenarnya bukan ini. Deh. Kita akan menggunakan H1 ini, kita gunakan solusi pendidikan terbaik. Nah, kemudian setelah itu ada tagline-nya. Tagline ya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita akan menggunakan tagline yang seperti ini. Kita akan menggunakan H2. Kenapa kok menggunakan H2? Karena ini itu pasti lebih penting dan lebih gede daripada heading yang kedua. Sama seperti ketika kalian membuat sebuah buku, judul dari sebuah bab akan lebih gede daripada subbabnya itu tersendiri kan. Nah, solusi pendidikan terbaik. Nah, habis itu mencetak generasi penerus berbakat. Generasi penerus berbakat. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Nah, oke. Nah, seperti ini ada solusi pendidikan terbaik dan mencetak generasi penerus berbakat. Nah,
Secara default, kita di sini secara default H1 dan H2 heading itu secara default displaynya adalah blok. Sehingga bisa kalian lihat H1 dan H2 itu terpisah. Sehingga ketika kita seperti ini, kita bisa menggunakan di style.css-nya, kita bisa menggunakan H1 dan H2 untuk ke tengah. Langsung ke tengah. Nah, seperti ini tuh bisa. Karena dia displaynya merupakan sebuah display block, sehingga width-nya, lebarnya ini memenuhi layar sampai dari sini sampai sini, sehingga ketika kita text align center, maka langsung akan dapat tengah-tengahnya. Nah, ketika displaynya itu merupakan display yang inline, kita nggak bisa yang seperti ini. Tapi ketika displaynya itu adalah display block, maka kita bisa seperti ini. Nah, setelah itu, kalian juga bisa menggunakan multiple selector ya. Selektornya kalian bisa menggunakan dengan menggunakan koma. Ini artinya H1 dan H2, maka teks lainnya adalah center. Nah, setelah itu kita akan ubah hurufnya. Hurufnya kita ubah karena ini kita lihat ini memakai huruf ini memakai hurufnya adalah sans serif, maka kita ubah ini menjadi open sans. Kita ubah jadi open sans, kita ubah font family adalah open sans. Kita lihat apakah jadi. Oke, ada. Dan kemudian habis itu kalau kita coba yang agak kecilan dikit, oke bisa. Maka ini adalah default, dan kemudian yang H2 kita gunakan font family-nya. Terbalik. Yang H2 kita pisah saja karena nanti fontnya beda, sehingga kita pisah saja. H2-nya kita menggunakan font family open sans yang light. Open sans light. Light itu ya yang tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini. Oke, solusi pendidikan terbaik sudah mencetak generasi penerus yang berbakat. Oke, yang ini kita gedekan sedikit sehingga kita ambil font size-nya. Font size sekitar font size. Oke, font size merupakan properti yang di situ untuk mengatur ukuran dari font, dan ukurannya itu dengan pixel, bukan, atau bisa juga dengan point, tapi kebanyakan dengan pixel. Oke, kita coba dengan 24 pixel px. Kita lihat, ternyata 24 terlalu kecil. Kita coba 36. Kurang, ini sepertinya udah besar, tetapi ini yang kurang kecil. Oke, kita coba, kita pakai kalau 48, apakah kebesaran terlalu pas. Oke, kita pakai pertengahan aja, 42, 36 dan juga. Nah, kemudian yang di sini kita kecilkan font size-nya, kita beri adalah 24. Jika 24 apakah kekecilan? Oke, terlalu besar sepertinya. Kita ambil 18. Oke, sepertinya bagus sudah. Solusi pendidikan terbaik. Seperti ini. Oke, mungkin karena mungkin dibatasi oleh waktu, sehingga untuk video kali ini kita harus sudahi sampai di sini. Di video kali ini kita belajar bagaimana cara kita di situ mengatur font family dan juga font size, dan kemudian tag-tag yang digunakan sebagai heading atau mungkin sebagai judul dan subjudul. Nah, terus kalian harus terus berlatih, terus belajar, dan jangan lupa di sini terus menonton videonya, karena pastinya di video-video berikutnya saya akan membimbing kalian untuk membuat sebuah web dengan teknologi CSS yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih kalian sudah menonton dan sampai jumpa.